Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ruru India Rizky Amanda Eskom. Saya mengajar di Teknologi Informasi dan Komunikasi pada MTS 4 Hulu Sungai Tengah, tepatnya di Desa Jatuh, Kecamatan Pandawa. Baik, dilihat dari judulnya yaitu Animasi Simpel Edukasi Optimal. Di sini semoga bisa menjadi inovasi dan solusi untuk berbagai kebutuhan dimanapun kita berada. Baik, langsung saja ke latar belakang, di mana kita saat ini menghadapi revolusi industri 4.0 dan sebentar lagi bahkan menjelang revolusi industri 5.0, di mana sangat sejalan dan momentumnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana kita dituntut untuk sebaik mungkin, setepat mungkin menggunakan metode dan media seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, di sini seperti contohnya animasi dapat digunakan sebagai pendukung dan solusi untuk beradaptasi baik kebutuhan bagaimana yang dibutuhkan oleh siswa kita yang sangat beragam, dan kemudian zaman yang dinamis yang tentunya teknologi terus berubah setiap waktu. Tepat guna di sini tentunya kita menggunakan media yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Bagaimana cara kita mengukur tingkat kepahaman itu nanti akan kita bersama saksikan. Kemudian yang terakhir, sustainability, yaitu bagaimana keberlanjutan, bagaimana kita istiqomah atau bagaimana kita bisa mempertahankan metode yang inovatif tadi. Itu caranya dengan tinjauan kritis secara berkala. Tentunya kita bisa terus mengikuti seminar, workshop, maupun kita bisa mengkaji melalui berbagai platform seperti YouTube atau Instagram dan lainnya. Berikutnya yaitu metode, strategi, dan pendekatan. Di sini saya berpusat pada siswa atau student centered approach, menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Seperti yang pernah kita dengar kemarin, Menteri Agama Republik Indonesia berpesan untuk kita para guru agar selalu melakukan inovasi terhadap perkembangan zaman. Dan sementara itu Menteri Kemendikbud saat ini yaitu Nadiem Makarim berpesan agar kita menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, tidak lagi berpusat pada guru, melainkan terhadap murid. Dan di sini kebutuhan siswa yang beragam, di mana kita menghadapi siswa ada yang bisa mengakses online, ada pula siswa yang hanya bisa offline. Kemudian bagaimana menarik minat dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik, dan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan optimal. Di sini saya menggunakan beberapa pilihan media karena kita tahu berbagai kebutuhan siswa itu beragam dan berbeda tentunya. Di sini saya menyajikan materi ada dua media. Yang pertama, kita dapat membuat animasi dengan simpel itu di www.animaker.com dan kemudian dapat kita upload di media sosial. Kemudian di Animaker ini kita itu sebagai solusi ketika kita menggunakan PowerPoint, tapi kita ada kendala bagaimana cara mengaktifkan animasinya. Nah, di Animaker ini semua sudah tersedia otomatis animasinya, jadi kita tinggal mengisi konten tulisan, kita bisa copy paste dari materi kita ke Animaker ini. Kemudian apabila kita tentunya tidak dapat membuat animasi setiap minggu atau setiap bulan, tentunya kita akan lebih berfokus pada writer support, di mana di sini saya memberikan materi kesimpulan secara singkat dan padat dan dapat di screen capture, kemudian di-upload dan disebarkan di WhatsApp. Kemudian bagaimana cara siswa mengerjakan tugas. Nah, di sini saya ada dua media. Yang pertama Google Form. Google Form ini bagi siswa yang internetnya jaringannya kuat. Kemudian apabila ada siswa yang
terkendala jaringan internet itu dapat mengerjakan di Microsoft Word ini. Mereka dapat mengerjakan di buku tulis, kemudian mereka dapat mengirim foto hasil pengerjaan mereka ke WhatsApp saya sebagai guru. Kemudian ada pula yang mengerjakannya dikumpul di ruang guru. Kemudian kelebihannya di sini Animaker kita ini menjadi solusi dari PowerPoint yang kita terkendala animasi tadi. Kemudian Microsoft Word di sini kita bisa langsung di screen capture bagi siswa yang terkendala internet tadi. Kemudian Google Form di sini terdapat lebih dari 60 siswa yang menggunakan Google Form, di mana menurut saya ini sangat efektif karena siswa cenderung ingin singkat cepat dalam mengerjakan. Dan mereka sangat tertarik dengan adanya teknologi seperti ini. Kemudian WhatsApp, ada yang langsung mengirimkan di media WhatsApp. Kekurangannya tentu saja Animaker ini digunakan secara online, di mana terkendala jaringan internet. Maka dari itu solusinya yaitu bisa kita print out dalam bentuk Microsoft Word maupun media yang lainnya. Baik, kita masuk kesimpulan, yaitu efektivitas media pembelajaran dapat bervariasi berdasarkan tingkat tujuan pembelajaran, kebutuhan dan kemampuan belajar siswa. Namun peran penting teknologi dan pengembangan media pembelajaran mutlak diperlukan. Salah kilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.